Keutamaan keluarga Imran. Innallaha astafa, innallaha satuhune Gusti Allah iku istafa milih sapa Gusti Allah Adama ing Nabi Adam wa Nuhan lan ing Nabi Nuh wa ala Ibrahima lan milih ing keluargane Nabi Ibrahim wa ala Imrana lan milih ing keluargane Imran alal alamina ngungkuli ing atase wong alam kabeh. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Jadi ini ayat sebagai dalil bahwa Nabi Adam adalah orang pilihan Allah, begitu juga Nabi Nuh, begitu juga keluarga Ibrahim, keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Masa mereka masing-masing. Masa Nabi Adam berbeda dengan masa Nabi Nuh, masa keluarga Ibrahim, masa keluarga Imran. Jadi kita menyikapi sejarah, kadang kita cenderung terhadap orang-orang pilihan Allah, para Nabi dan Rasul Allah, kadang cenderung hati kita melihat sisi kekurangannya. Seperti beliau Nabi Adam, nah kadang kita yang teringat tentang pelanggaran Nabi Adam atas memakan buah khuldi. Nah ini ya bisa jadikan pelajaran bagi kita. Dengan berbuat dosa yang kecil saja manusia sudah tidak bisa menempati surga. Lantas Nabi Adam dikeluarkan dari surga turun ke muka bumi ini. Nah, yang kita jadikan pelajaran dari Nabi Adam yang untuk ya positif lagi bagi kita, ketabahan Nabi Adam. Diturunkan di muka bumi ini berpisah dengan istrinya ratusan tahun. Sebagian dari sejarah. Nah, jadi ini bisa kita bayangkan dengan istri yang sangat kita cintai, kita pisah. Pisah yang kita tidak tahu keberadaannya, tapi semuanya di muka bumi. Nah ini ujian kesabaran betul, dan sesuatu yang berat jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai putus asa. Kita bisa bayangkan. Nah, itulah makanya Nabi Adam mempunyai kedudukan jadi pilihan Allah. Begitu juga Nabi Nuh. Ketabahan Nabi Nuh menyampaikan dakwah agama untuk keselamatan umat, menyampaikan peraturan dari Allah selama 950 tahun, pengikutnya hanya sedikit. Sehingganya sampai di akhir terutusnya beliau, akhirnya umatnya diazab oleh Allah. Diazab oleh Allah.
Nabi Ibrahim, keluarga Imran. Nah, ini semuanya merupakan contoh-contoh keluarga yang dipilih oleh Allah. Jadi keluarga yang taat dan saling di situ mewariskan agama Allah kepada keluarganya. Nah, ini dalam keluarga kita harus memperjuangkan supaya kita bisa mewariskan agama kita terutama kepada keluarga kita. Nah, kebanyakan kita hanya memikirkan masalah mewariskan harta, masalah harta, bagaimana anak kita nanti bisa hidup dengan kecukupan. Biasanya agamanya kurang dipikirkan. Nah, kalau saya ya terutama agama. Kalau saya sendiri berkeyakinan masalah rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Tapi walaupun begitu juga tetap saya pikirkan bagaimana nanti anak-anak saya bisa punya lapangan pekerjaan. Nah, minimal itu, sebab rezeki itu juga harus dengan diusahakan. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, yaitu satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ilqalat imra'atu Imrana, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, istri Imran, Hannah adalah ibunda Siti Maryam. Ini kakak beradik, Hannah kakak beradik dengan istri Nabi Zakaria. Jadi Imran dengan Nabi Zakaria sama-sama mengambil anak Wakut, insyaallah kalau nggak salah. Nah, Hannah inilah yang melahirkan Maryam, dan Maryam nanti yang melahirkan Nabi Isa. Nah, ini hamil, ini nggak lama hamilnya dengan istri Nabi Zakaria, tapi duluan Hannah. Jadi dalam usia yang sudah tua, nah ini hamil. Nah, ini menunjukkan, menjadi keyakinan kita bahwa kalau Allah menghendaki sangat mudahlah, apalagi cuma proses kejadian manusia, kehamilan. Semua kelahiran di muka bumi ini untuk manusia itu kan semuanya Allah yang menciptakan dengan proses yang telah ditentukan. Jadilah demikian prosesnya. Lantas ya sebanyak-banyak mungkin kejadian manusia. Nah, itu bagi Allah alangkah mudahnya. Nah, ini maka keyakinan-keyakinan yang demikian yang kadang mengurangi kita tentang seolah-olah Allah nggak begitu kuasa. Maka tatkala istri Imran melahirkan, falamma wada'atha, barang lahirake sapa istri Imran Hannah ing
kandungane qalat matur sapa Hannah, Rabbi duh pangeran kula, ini sedene kula iku wadok Tuhan nglahirake kula ing jabang bayi unsan ing wadon. Wallahu a'lamu bima wada'at. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Kita akan yakin Allah jelas mengetahui. Nah, tapi ya begitu juga Ibunda Dewi Maryam matur berkata pada Allah, aku melahirkan seorang perempuan. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Nah, karena Hannah istri Imran bernazar untuk menghormatkan, untuk menyerahkan putranya yang dikandungnya untuk diserahkan ke Baitul Maqdis. Lah kok perempuan? Nah, makanya di sini terjadi perkataan sesungguhnya dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan, karena bernazar untuk diserahkan ke Baitul Maqdis. Nah, kalau perempuan sih bagaimana? Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku melindungkannya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Nah, ini termasuk, nah, jadi bisa kita jadikan contoh. Jadi wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, anakku ku beri nama ini, dan aku sesungguhnya aku memohonkan perlindungan kepadamu untuk anak ini dan keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini bisa kita mengambil pelajaran, kita memberinya nama anak kita sekaligus kita mendoakan anak kita yang kita beri nama dan anak keturunannya dari setan yang terkutuk. Nah, inilah. Jadi kalau kita tangawul, makanya sangat kita selalu mohon perlindungan dari Allah, karena banyak pelajaran-pelajaran, termasuk pelajaran dari Hannah sewaktu memberinya nama kepada putrinya yaitu Maryam. Nah, beliau memohonkan perlindungan kepada Allah sekaligus kepada anak turunnya Maryam putrinya dari godaan setan. Jadi mengantisipasi, kita harus sadar betul bahwa setan itu selalu usaha untuk menyesatkan kita. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Jadi perempuan diserahkan ke Baitul Maqdis untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Nah, Allah tetap menerimanya. Ya, walaupun kelanjutannya apakah perempuan jadi imam? Ya, enggak begitu. Tapi suatu kebaikan tetap Allah menerimanya. Nah, walaupun dengan perjalanannya waktu, nanti terus beliau Siti Maryam melahirkan Nabi Isa.
maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Nah, ini kalau dilihat wa ambataha nabatan hasana, terjemahan dari ayat ini, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, menumbuhkannya jadi tidak sebatas tumbuhnya fisik, tapi dengan tumbuhnya pengetahuan, pendidikan. Ini kalau pengertian di sini, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Huwa utai makanan iku min indillah, saking ngarsane Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Nah, jadi tanpa perhitungan manusia. Nah, Allah sangat mudahnya memberinya rizki. Nah, ini kadang yang kita perlu latihan untuk tidak khawatir tentang rizki dari Allah. Padahal ya kalau saya sendiri sudah hidup 60-an tahun lebih, ya belum pernah yang namanya sampai tidak makan sehari, itu belum pernah. Tapi ya masih takut juga seandainya tidak diberi rizki. Lah, sampai berjalannya waktu, yakin tentang Allah memberi rizki. Nah, maka tapi tetap kita takut seandainya nggak usaha, takut kita jangan-jangan nanti kita jadi orang yang tamak, malah parahnya lagi sampai jatuh kepada keharaman masalah rizki dengan mengambil punya orang atau mendapatkan yang tak terpuji seperti meminta-minta. Nah, itu yang kita khawatir kalau kita tidak usaha. Jadi yang namanya usaha itu walaupun rizki dijamin dari Allah, tapi tetap kita usahakan sumbernya rezeki. Walaupun kita yakin, ya ini termasuk contohnya. Dewi Maryam di mihrab ada makanan. Nah, ini contohnya. Atau ya kalau yang terjadi di tengah kita ya seperti anak-anak kecil itu kan, orang-orang yang sudah tidak usaha, nah itu selalu mendapatkan rizki setiap saatnya. Nah, itu kan berarti dijamin oleh Allah, entah melalui siapa ya, tapi jelas dijaminnya, jelas dijaminnya. Ya mendapatkannya ya tetap dengan rizki yang halal, ikhlas. Ya kalau anak kecil kalau mendapatkan pemberian yang memberinya nggak ikhlas, nah itu saking orang itu nggak berpikir. Nggak berpikir, itu kan orang yang anak yang masih belum ada dosa. Dan jangan sampai kita menyakiti anak karena melihat makanan yang ada pada tangan kita kok kita tidak memberinya sementara dia menginginkan. Nah, itu perlu kita menjaga yang begitu. Jadi mendapatkan rizkinya anak-anak kecil dan orang-orang yang sudah tidak bisa
usaha, nah itu ya tetap dengan rezeki yang baik. Orang yang memberinya ya dengan suka rela. Ya karena itu orang sudah tidak bisa usaha. Nah inilah masalah rezeki. Jadi sebagai dalil, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dengan bukti beliau Dewi Maryam ada di mihrab kok ada makanan. Nah cukuplah begitu. Ya kita yakin dan tidak ya terserah kita. Allah nggak begitu penting dengan iman kita. Keimanan itu keuntungannya untuk kembali pada kita. Makanya percaya silakan, nggak percaya silakan. Nah, jadi nggak ada dalam Islam itu kok ngoyo betul memaksakan, itu nggak ada. Makanya kalau kita orang Islam kok terhadap orang lain itu masih dalam kesesatan, ya cuma sayang saja, kasihan saja. Jadi seolah-olah nggak ada kebutuhan bagi kita. Makanya mau Kristen ya Kristen lah. Jadi nggak begitu ngoyo sekali. Seandainya yang peduli itu saking sayangnya karena perintah agama juga suruh menyampaikan kebenaran. Tapi kadang kalau kita tidak mampu betul juga kadang malah jadi fitnah. Makanya kalau nggak mampu betul ya udah. Apalagi kalau sekarang kebenaran itu sudah nyata betul, tinggal terserah masing-masing. Nah ini kadang ya bisa terungkap juga, oh ya memang nggak ada pemaksaan dalam Islam. Betul-betul nggak ada paksaan. Untuk apa memaksa seseorang untuk Islam? Manfaatnya juga untuk kita ya nggak begitu besar lah. Daripada madorotnya terus menjadi perkelahian atau bagaimana. Seperti halnya Rasulullah menyeru kepada orang kafir kan nggak sedikit tantangannya. Nah, tapi kalau seorang Rasul memang diutusnya untuk itu ya, walaupun sampai meninggal, lebih baik meninggal daripada orang sesat semua. Kalau seorang Rasul lah, kalau kita ya hitung-hitung. Makanya kalau orang Kristen kok punya pemikiran dikiranya kita memaksakan untuk kepentingan yang tidak kepentingan keselamatannya, nah itu salah besar. Jadi kita menyampaikan Islam itu demi keselamatan mereka. Ya bagi kita orang Islam ya memenuhi perintah Allah menyampaikan. Cuma sebatas menyampaikan. Para Rasul juga hanya menyampaikan, nggak ada pemaksaan. Nah, kadang pemikiran di luar Islam, non-Islam berbeda. Dikiranya kita mau untuk kepentingan dikiranya memaksa untuk kepentingan, suatu kepentingan. Nah tapi kalau untuk doa ya, kalau melihat pelajaran dari Nabi, selalu mendoakan umatnya yang kafir-kafir. Makanya kalau kita ihdinas siratal mustaqim itu tunjukkanlah kami ya bisa sangat luas. Kami manusia ya, baik yang kafir, terutama yang kafir atau yang Islamnya baru pemula, itu kan perlu petunjuk yaitu Al-Quran. Nah ini masalah keyakinan, terutama masalah rezeki, di mana setiap saat kita membutuhkan. Nah ini juga sangat menentukan. Kadang kalau kita tidak meyakini rezeki itu sudah dijamin dari Allah, kita usaha juga, kenyataannya usaha kita itu sangat terbatas sekali kemampuannya. Seumpama kita seorang petani, itu usaha kita ya cuma mengolah tanah, menyampaikan benih, menaburkan benih, hanya itu, menumbuhkan yang nggak bisa, memberi buah yang nggak bisa. Semuanya
seperti air, sinar, semuanya ya dari Allah. Nah, kadang kalau kita terlalu ngoyo sehingganya ada panggilan Allah untuk azan, meramaikan masjid saja kita masih hitung-hitung. Nah, itu termasuk kita yang kurang cerdas. Kita kurang cerdas. Jadi tentang jaminan Allah kita ya kalau bisa dikatakan ya kurang yakin atau kurang pandai prakteknya. Memang karena belum tahu juga Pak, karena ya kebanyakan belajar. Kebanyakan memang belum tahu cara meneliti ya, kecerdasannya itu belum sampai ke situ. Ya, wajar kalau belum tahu. Saya sendiri memahami yang demikian ya. Di samping dengan baca-baca terus banyak ini, terus praktek, terus lah ya banyak sekali yang kita tempuh dengan mencoba dan mencoba. Sering juga kita masih kadang tertinggal itu untuk meramaikan masjid. Ya masalahnya kadang kita kurang kontrol. Itulah kehidupan, memang cukup rumit. Kita harus banyak pengetahuan. Makanya jangan harapkan baiknya masyarakat kalau kita nggak mau ngaji. Kalau kita nggak mau ngaji, orang itu suruh ngamal kalau nggak banyak ilmunya itu keberatan. Nah, itu seperti kegiatan-kegiatan yang di tengah-tengah kita kadang ada manakib, ada ya kegiatan-kegiatan yang katanya ibadah, itu nggak akan kok lanjut. Ilmunya itu nggak tahu tentang zikir-zikir itu juga. Nah, kebanyakan tetap apalagi dengan beban yang banyak kayak istighosa atau apa itu kan nggak lanjut. Ya jangankan yang tambahan, yang sekarang pokok dari Nabi, dari Allah meramaikan masjid. Itu saja musiman kalau orang bodoh, waktu rame-rame. Nanti kalau sepi-sepi. Apalagi ada larangan seperti corona, jangan ke masjid, walah kesempatan. Lagi dianjurkan saja males, apalagi dilarang. Nah ini makanya kebaikan masyarakat itu harus dengan ilmu, kebaikan siapapun. Makanya kalau masyarakatnya nggak mau ngaji, atau di tengah masyarakat di situ belum ada pengajian, ukuran pengajian itu ya menyampaikan Quran dan hadis. Kalau belum ada itu, bacaan tentang Quran dan hadis, nah itu masih jauh untuk baik. Itu kenyataan bisa kita lihat per pekon desa atau per dusun. Satu pekon di mana dusun itu ada yang menuntun peribadatan, menyampaikan ilmu, dan yang tidak, itu udah berbeda masyarakatnya. Nah ini bisa kita buktikan. Jadi memang hanya dengan ilmu itulah kita bisa kuat dan istiqomah untuk beribadah pada Allah. Karena kuncinya tetap ngaji. Yang sangat disayangkan kadang mempercayai mitos-mitos, cuma kadang malah ragu dengan informasi dari Al-Quran. Nah, itu termasuk kelemahan kita, kesalahan kita seandainya kita tidak tahu Al-Quran. Nah, jadi keraguan dan apapun paham yang lain yang bagaimana itu mudah menguasai kita karena kita tidak bisa Al-Qur'annya. Itu masalahnya. Nah, makanya kita orang Islam itu harus punya, saya tekankan juga, punya pendidikan yang bisa mempelajari Al-Qur'an itu sampai dengan mengetahui isi kandungannya. Kadang kan contoh misalnya orang dulu
melarang ini. Cuma secara akal kok kurang masuk logika. Padahal misalnya itu ayat Allah melarang berbuat dosa segala macam riba, itu kok seolah-olah masih dibantah. Cuma kalau orang lain yang ngomong, apa orang dulu misalnya, seolah-olah kok diturutin. Nah, kan. Ya itu. Jadi kalau yang di ayat yaitu masih mengikuti ini ajaran nenek moyang. Nah, begitu kan alasannya begitu. Jadi datangnya seorang rasul menyampaikan ajaran yang dari Allah, nah dia tetap tidak mau menerima, tetap memegangi ajaran dari nenek moyang. Itu sama dengan kita juga ya, masih banyak yang begitu. Makanya kadang orang yang cinta seni seperti di pewayangan, nah itu lebih percaya ceritanya seorang dalang daripada Quran. Nah, itu banyak yang begitu. Nah, inilah keadaan kita. Dan itu dari dulu kita seolah-olah sama. Kalau kita sudah meninggalkan ketentuan peraturan dari Allah yaitu agama, nah kita sudah diambil bagiannya setan yang ada pada kita, kejelekan, nah, itu dimanfaatkan oleh setan. Nah, jadilah manusia itu jelek. Ya, manusia itu adanya cuma jasad yang satu dan hati yang satu. Nah, kalau udah diambil oleh setan dalam kejelekan, ya kebaikannya sulit. Nah, jadi kita selalu berebut dengan setan. Itu udah ikrar setan. Kita punya dua sisi, baik dan jelek. Itu kalau kita tidak menghidupkan sisi yang baik, nah itu nanti kita kalah dengan yang ditumbuh suburkan setan, yaitu kejelekan yang ada pada kita. Nah ini kan bahas pengertian takwa ini kan menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya Allah ya Pak. Nah ini kan kadang manusia kan masih sangat Pak, awam lah untuk melaksanakannya. Cuma kalau ada berita dari orang terdahulu, ini nggak boleh, ini seolah-olah langsung dituruti. Sedangkan situ kan pengertian takwa kepada Allah ya menjauhi segala larangannya, segala perintahnya. Cuma larangan dan perintahnya itu masih sangat minim dilaksanakan. Ya karena keterbatasan pengetahuan dan kebanyakan ya kita mendapatkan manfaat dari mengikuti perintah itu lama juga sih, harus terpenuhi semuanya, seperti ketundukan kita betul pada Allah. Sebenarnya semua yang diperintahkan Allah, perintah-perintah Allah itu manfaatnya juga bisa kita rasakan. Nah, tapi kan perlu kesempurnaan kita bisa merasakan, bisa menyejukkan pikiran, hidupnya betul-betul bisa berarti betul. Nah, ini tapi dengan berjalannya waktu, terus meninggalkan larangan juga itu bisa kita rasakan ya setelah kita betul-betul meninggalkan total sampai ke pikiran kita. Nah itu memang perlu keyakinan yang tinggi dan banyak untuk perjalanan yang bisa kita rasakan untuk menunjang pemahaman itu. Nah itu memang ya itulah kehidupan. Jadi sesuai dengan kadar kita mengikuti perintah Allah. Nah mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya, yaitu ilmu-ilmu yang di Al-Quran itu kita harus menguasai. Dan itu semuanya saling melengkapi, saling menunjang. Jadi bisa berbuat amal soleh dengan senang itu
iman dulu. Nah, kalau kita sudah iman betul, nah, kita bisa mengerjakan kebaikan itu dengan betul-betul ketundukan kepada Allah, ibadah dengan khusyuk. Nah, itu dengan keyakinan dulu. Dan keyakinan itu banyak kita memperhatikan tentang ya kejadian-kejadian yang ada pada diri kita, tentang kehidupan ini bisa merasakan. Nah, tapi semuanya ada petunjuknya. Makanya ya kita sulit untuk jadi orang yang sempurna kalau kita tidak ahli Quran. Jadi harus ahli Quran, itu sulit untuk ditawar. Jadi kalau mau jadi muslim yang sempurna ya bisa kita sepenuhnya tunduk pada Allah ya kalau kita sudah di situ mengamalkan Al-Quran. Mau mengamalkan itu ya harus pinter dulu Al-Quran baru mengamalkan. Nah, ini tentang keimanan. Memang makanya ayatnya terulang-ulang, yang kaitan dengan keimanan itu terulang-ulang. Dan dengan terulang-ulangnya peristiwa-peristiwa juga. Nah, ini memang harus demikian, mengantarkan kita betul-betul yakin. Jadi tidak satu dua peristiwa yang mengantarkan tiap ayat untuk tentang keimanan. Nah, itu tentang kelahiran Dewi Maryam. Hunalika ta'a Zakaria rabbah, hunalika yang dalam kono panggonan. Ini ada yang mengatakan di mihrab, ada juga yang mengatakan di masjidnya. Di sanalah Zakaria berdoa. Nah, kalau ayatnya isyarat di sanalah. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Fanadadhul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab. Oh, kalau di sini kata-katanya di mihrab. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri bersembahyang di mihrab. Di mihrab. Nah, jadi di panggung yang dibangun di Masjidil Aqsa. Kan sembahyang maksudnya dari yang Nabi Muhammad itu agama Nabi ya sudah. Ya sudah sholat juga kata-katanya, yusolli, sholat. Ya tetap sholat. Ya rincinya jelasnya kalau orang-orang dulu itu ya enggak dijelaskan sih. Kalau seperti dalam hadis malah 50 waktu itu kalau Nabi Musa. Nah, kita kan kalau 5 waktu saja udah kedodoran begini. Kalau 50 waktu bagaimana, makanya nggak ada penjelasan dan ya nggak begitu penting juga mungkin. Jadi di sini dinyatakan apa sholat ya udah pengertiannya sholat fil mihrab. Adapun di situ diartikan ada yang mengartikan doa atau bagaimana, nah itu masing-masing ya. Itulah apa makna dari suatu terjemah. Yusalli fil mihrab, salatnya bagaimana itu juga kita enggak begitu penting sih. Tapi kalau nanti ada di ayat lain seperti Dewi Maryam diperintahkan untuk ruku, ibadah dan ruku, nah berarti ada rukunya. Warka'i wasjudi. Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu. Nah, ini kemudian malaikat memanggil, nah ini panggilannya. Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat
yang datang dari Allah. Nah, ini ada keterangan yang membenarkan kalimat dari Allah, maksudnya membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kalimat kun, jadilah tanpa bapak, yaitu Nabi Isa. Jadi saling berkait keterangan. Jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa dahuluan mana? Nah, kalau dilihat saat ini Nabi Zakaria doa ini kan lagi di situ merawat Maryam. Nah, berarti dahuluan Yahya. Nah, Yahya sudah memberitakan bahwa nanti Allah akan menciptakan, ya mudahnya menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun. Nah, ini yang terus dijadikan permasalahan di tengah orang Kristen. Nabi Isa itu firman-Nya. Nah, jadi agak sulit kalau mikirnya orang Kristen. Tapi kalau orang Islam ya nggak sulit lagi. Cukuplah Allah memang idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun, apabila menghendaki sesuatu cukuplah Allah hanya mengatakan jadilah. Ya jadilah, ya kalau manusia ya udah jadi manusia, ya udah enggak berbeda yang bagaimana. Bedanya manusia ya tinggal tentang amalnya. Nah, jadi enggak dibikin yang bagaimana. Nah, ini sebelumnya sudah diberitakan oleh Nabi Yahya. Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, yaitu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, yaitu tentang Nabi Isa. Nabi Yahya itu menjadi ikutan, nanti ini untuk minallah wa sayyidah wa hasura wa nabiyya minas solihin. Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, yaitu membenarkan tentang kelahiran Nabi Isa, menjadi ikutan, menahan diri dari pengaruh hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang yang saleh. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Berfirman Allah, demikianlah Allah membuat apa yang dikehendakinya. Qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha'u. Berkata Zakaria, berilah aku sesuatu tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Nah, ini Nabi Zakaria, jadi diberinya anak yaitu Nabi Yahya. Nah, dengan diberinya Nabi Yahya, nah ini kita perhatikan, dengan nikmat yang besar kita hanya diperintahkan suruh memperbanyak
zikir wal qurrabaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar, dan kita memperbanyak bacaan tasbih mensucikan Allah. Ini kalau kita lihat seperti surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika, atau seperti dalam surat dalam kenikmatan dibukanya Makkah, Fathul Makkah, di surat An-Nasr kan termasuk idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'atan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dengan nikmat ditaklukkannya Makkah dan berbondong-bondongnya orang masuk Islam, itu bagi kita yang mendapatkan nikmat yang sangat besar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, seperti ini juga Nabi Zakaria mendapatkan putra yang sudah sampai usia lanjut belum punya. Nah, ini cuma walqur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Nah, jadi adanya banyak zikir, tasbih, tahmid, tamjid, takbir. Nah, itu memang itulah isi dari kehidupan kita ini, selalu mengagungkan Allah, mensucikan Allah, mengesahkan Allah, termasuk la ilaha illallah, terus memuji Allah, alhamdulillah. Nah, makanya itu baqiyatus sholihah. Dan kegiatan kita ternyata ya dari itu. Nah, itu saja. Selanjutnya besok tentang Maryam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.